Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah jin ifrit membuntuti Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj. Kisah jin ifrit hendak membakar Rasulullah saat Isra Mi'raj. Ifrit adalah makhluk halus yang berasal dari golongan bangsa jin. Ia adalah jin jahat yang disebutkan juga setan karena gemar menggoda manusia. Dahulu di saat Nabi Muhammad SAW tengah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril, datanglah jin ifrit dengan membawa obor api. Jin ifrit membuntuti Nabi dan hendak mengganggu serta menyelakai Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi menoleh, beliau selalu melihat jin ifrit. Jibril lalu berkata kepada Nabi, "Maukah kau kuajari doa yang apabila kau baca, maka obornya ifrit akan padam dan masuk ke mulutnya?" Lalu Nabi pun berkata, "Ya, baiklah." Jibril lantas berkata, "Katakanlah, A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati lati la yujawizuhunna barru wala fajiru min syarra ma yanzilu minas samai wa min syarra ma ya'ruju fiha wa min syarra ma dara'a fil ardi wa min syarra ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruquh bi khairi ya Rahman." Yang artinya, dariku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada orang yang baik dan tidak pula orang yang durhaka dalam melampauinya. Dari kejahatan apa saja yang turun dari langit, dan dari kejahatan apa saja yang naik ke langit. Dari kejahatan apa saja yang masuk ke dalam bumi, dan dari kejahatan apa saja yang keluar dari bumi. Dari fitnah-fitnah di waktu malam hari dan di waktu siang hari. Dari bencana-bencana di malam hari dan siang hari, kecuali bencana yang datang dengan kebaikan, wahai Zat yang maha penyayang. Tak panjang lebar, Nabi Muhammad SAW lantas membaca doa yang diajarkan oleh Jibril. Setelah Nabi membacanya, terjadilah kejadian yang sangat luar biasa. Seketika jin ifrit yang membuntuti Nabi jatuh tersungkur, lalu obor api yang dibawanya mati dan masuk ke mulut jin ifrit. Subhanallah, luar biasa efek doa yang dibaca oleh Nabi. Setan-setan yang hendak mencelakai beliau langsung tersungkur berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan memang musuh manusia karena ia berusaha menjerumuskan umat manusia kepada kesesatan. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah juga menyaksikan adanya kaum yang menanam tanaman, dan di hari itu tanaman ditanam bisa dipanen buahnya. Dan setelah dipanen, tanaman itu berbuah lagi seperti sedia kala. Fenomena ini lantas menimbulkan tanda tanya Nabi. Bertanyalah beliau kepada Jibril. Jibril lalu menjelaskan, jikalau fenomena itu adalah gambaran orang yang berjuang fisabilillah membela agama Allah. Oleh karena itu, amal mereka dilipat-lipatkan hingga 700 kali. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga mencium adanya bau wangi yang sangat nikmat. Lalu bertanyalah Nabi kepada Jibril tentang bau wangi itu. Jibril kemudian menjelaskan kepada Nabi bahwa bau wangi itu berasal dari makam Masyitah dan keluarganya yang beriman. Wangi itu sebab Masyitah adalah wanita solehah yang selalu mempertahankan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun harus dizalimi dan dihukum mati oleh Raja Fir'aun yang kafir. Dahulu Masyitah dikenal sebagai tukang sisir, anak perempuan dari kerajaan Fir'aun. Pernah saat menyisir rambut, sisir jatuh dan Masyitah mengucapkan kalimah Bismillah. Ucapan Masyitah itu lantas mengundang tanya anak Fir'aun, apakah Masyitah punya Tuhan selain ayahnya Fir'aun? Lalu Masyitah mengakui bahwa Allah lah Tuhannya, bukan Fir'aun. Mendengar itu, anak Fir'aun lalu melaporkan kepada ayahnya tentang pengakuan Masyitah yang tak menganggap sang ayah sebagai Tuhan semesta alam. Lalu dipanggillah Masyitah untuk menghadap Fir'aun untuk dimintai klarifikasi.
Fir'aun lalu bertanya tentang apakah Masyidah punya Tuhan selain dirinya. Masyidah dengan mantap menjawab dan mengakui jikalau Allah lah Tuhannya, bukan Fir'aun. Pengakuan itu tentu membuat Fir'aun marah. Fir'aun lalu memberikan pilihan kepada Masyidah, yaitu tinggalkan agamanya lalu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan atau dihukum mati. Masyidah lalu memilih dihukum mati daripada melepaskan keimanan demi kenikmatan dunia yang fana ini. Pilihan Masyidah lalu dikabulkan oleh Fir'aun. Fir'aun lalu memerintahkan pasukannya untuk menyediakan wajan besar berisi air lalu diletakkan di atas tungku api. Wajan itu lalu dipanaskan hingga mendidih. Ketika sudah siap, Masyidah dan keluarganya lalu diceburkan ke dalam wajan mendidih itu hingga kesemuanya meninggal dunia. Meskipun mereka wafat dalam kondisi terzalimi, tetapi Allah menggantinya dengan surga. Bahkan makamnya sangat wangi saat dicium Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat adanya penampakan menyedihkan. Terlihat ada sebuah kaum yang kepalanya dibenturkan ke batu hingga membuat kepala mereka pecah. Namun setelah pecah, kepala mereka balik lagi normal. Lalu kepala mereka kembali dibenturkan hingga pecah lagi. Kejadian itu berlangsung berulang-ulang tanpa henti. Jibril lalu menjelaskan kepada Nabi bahwa penampakan itu adalah gambaran azab yang akan diterima oleh orang-orang yang tak mau melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sering mengakhir-akhirkan waktu sholat. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat adanya orang-orang menghadap 2 daging. Satu daging dalam kondisi mentah dan busuk, sedangkan satu telah matang. Orang-orang itu lalu malah melahap daging mentah dan busuk ketimbang memakan daging yang sudah matang. Jibril lalu menjelaskan kepada Nabi jikalau penampakan itu adalah gambaran umatnya yang sudah punya istri tapi malah mendatangi pelacur, dan gambaran wanita yang sudah punya suami halal tapi selingkuh dengan laki-laki lain. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat adanya kayu yang melintang tengah jalan, sehingga apapun yang melaluinya pasti akan tersobek. Lalu dijelaskan jikalau penampakan itu adalah gambaran umat Rasulullah yang gemar duduk di jalan sehingga mengganggu orang-orang yang melintasnya. Nabi juga melihat orang yang berenang pada sungai berdarah dengan kondisi menelan batu. Itulah gambaran orang yang suka makan riba. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat penampakan pria yang tengah mengumpulkan kayu bakar. Lalu kayu itu dibawanya dengan tidak kuat, tetapi jumlah kayu itu malah ditambah dan tidak dikurangi. Penampakan ini adalah sebuah gambaran umat Rasulullah yang punya rangkap jabatan tapi tak kuasa mengemban amanah yang ditugaskan untuknya. Di sisi lain, ia malah masih bersedia terima jabatan lain lagi. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat penampakan aneh lagi dari suatu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku logam dan menzalimi diri mereka sendiri dengan mencakar-cakar muka serta dada-dada mereka sendiri. Ternyata penampakan itu adalah gambaran orang yang suka mengunjing dan suka melecehkan kehormatan orang lain. Dan juga di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat penampakan aneh lagi. Terlihat ada sebuah sapi jantan berbadan besar yang keluar dari lubang berukuran kecil. Sapi itu terlihat mau masuk ke lubang tempat ia keluar namun tak mampu. Penampakan ini ternyata adalah gambaran orang berucap kata-kata besar lalu ia menyesal atas omongannya itu. Penampakan ini ternyata adalah gambaran orang-orang yang berucap kata-kata besar lalu ia menyesal atas omongannya itu. Akan tetapi ia tak bisa lagi menarik perkataannya kembali. Itulah beberapa penampakan yang dilalui oleh Rasulullah SAW saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Semoga saja kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.